Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bapak akan mengulang kembali penjelasan minggu yang lalu tentang neraca lajur untuk perusahaan manufaktur. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa kamu lebih pahami ya, sehingga tugas-tugas yang nanti akan Bapak berikan bisa kamu kerjakan dengan baik. Baik, untuk meningkat waktu langsung saja. Kemarin ada yang menanyakan tentang AJP ya. Ini AJP. Jadi ini AJP ini dari mana? Dari pemostingan dari sini. Dulu perusahaan jasa, perusahaan dagang sudah pernah kamu belajar, prinsipnya sama. Jadi seperti ini nih, persediaan bahan baku nih. Persediaan bahan baku. Debat kamu masukkan di sini. Persediaan bakunya debat juga. Ini tinggal memindahkan aja. Persediaan barang dalam proses debat 42. Nih, debat 42. Kemudian kreditnya nih, persediaan bahan baku kreditnya 31 100 ya, 31 100. Kreditnya 41 41. Untuk persediaan barang jadi ya, ini debitnya 35 35. Kemudian kreditnya 29 29. Alhamdulillah kemarin ada yang mengoreksi Bapak salah, keliru ya. Terima kasih kepada Ajrina. Nah, seperti dan seterusnya ya, sama aja, jadi tinggal dipindah-pindahkan saja. Tinggal dipindah-pindahkan. Misalnya nih, beban asuransi debit. Nah, cari kamu sini beban asuransi. Kalau di atas tidak ada, maka kamu buat akun sendiri di bawah nih, beban asuransi. Nanti AJP debit masuk debit. Nah, seperti itu. Nanti jumlah debit kreditnya AJP itu sama. Sama seperti di jurnal ini, jumlahnya sama. 216.150.000. Udah paham ya? Ini kalau sudah paham, Bapak ini. Nah, sekarang tinggal mengisi kolom ikhtisar biaya produksi. Ikhtisar biaya produksi itu yang dicatat di sini, yaitu yang hanya kode akun dengan kepala 5, jadi tidak semuanya. Yang mana nih, yang ini, yang 55. Nah nih, pembelian bahan langsung ya, pembelian bahan langsung. Pembelian bahan baku, kalau AJP nya tidak ada, jadi langsung ngambil dari tinggal memindahkan saja. Ini kemudian AJP nya ada, debit debit. Jadi kalau debit debit pengaruhnya menambah. Nah, ini. Nah, lagi yang 55 saja, ikhtisar biaya produksi. Ya. Yang debit tetap di sebelah debit, yang kredit sebelah kredit. Nah, seperti itu sama. Nah, lagi ini biaya perlengkapan pabrik, memindahkan ke debit. Ya, terus mana lagi biaya penyusutan mesin, tinggal tarik aja. Ya, sudah. Nah, kalau sudah, nanti ini dijumlahkan ya, dijumlahkan, dan jumlahnya itu tidak sama. Jumlahnya tidak sama. Untuk biaya produksi itu lebih besar debitnya, jadi selisihnya ada di kredit. Jadi yang debit dikurangi kredit. Kemudian nanti ini dipindahkan ke laba rugi sebelah debit. Jadi dipindahkan seperti ini, yang hijau ini angkanya harus sama seperti itu. Nah ya, tinggal sekarang kita mengisi perkiraan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi jadi dari neraca saldo dan AJP.
Ini untuk ini Bapak sembunyikan dulu ya, kita hide. Nah, kemarin waktu memposting Bapak nggak di unhide lagi, maka kamu buat neraca lajurnya itu tahu-tahu dari ikhtisar neraca saldo AJP-nya nggak ada. Nah, yang laba rugi itu adalah kode akun dengan kepala 4 dan 6. 4 dan 6, 6 pada 6. Nah, ini penjualan. Ini kan kredit, kamu catat di sebelah kredit. Kredit catat sebelah kredit. Kemudian mana lagi? 6. Nah, ini 6. 6 sedikit. Nah, 6 penjualan, beban penjualan, debit ya, debit catat sebelah debit. Beban administrasi sama, AJP-nya kosong, tinggal memindahkan saja. Kemudian untuk ikhtisar laba rugi, walaupun ini kepalanya 3 tapi ini lain daripada yang lain, tetap akan dicatat di kolom laba rugi ya, bukan kolom neraca tapi laba rugi. Yang debit catat sebelah debit, yang kredit sebelah kredit, seperti itu. Kemudian mana lagi yang 66. Nah, nih beban asuransi, debit catat di sebelah debit. Kemudian mana lagi yang 6, 4, 6. Udah nggak ada lagi. 4, 6 udah masuk semua. Udah ya. Nah, kalau sudah nanti dijumlahkan ya, laba rugi ini nanti dijumlahkan dari sini. Ini tanda plus. Jadi dari yang 61 ini kamu jumlahkan terus semuanya sampai atas ya, sampai kasih. Nah, seperti itu. Nah, ini juga tinggal ditarik aja. Nah, nanti ya untuk laba rugi ini jumlah debit dan kreditnya juga tidak sama ya. Kalau di ikhtisar biaya produksi itu jumlah debitnya selalu lebih besar daripada kreditnya. Tapi kalau laba rugi bisa lebih besar debitnya, bisa lebih besar kreditnya. Ini lebih besar debitnya. Kalau lebih besar debitnya berarti perusahaannya rugi. Kalau lebih besar kreditnya berarti perusahaannya laba. Nah, karena ini tidak sama, maka selisihnya itu kamu catat di jumlah yang lebih kecil. Di jumlah ini yang lebih besar dikurangi yang kecil. Nah, seperti itu. Nah, kalau rugi ini nanti dipindahkan ke sini. Dipindahkan ke neraca debit ya. Tapi kalau nanti laba berarti kan selisihnya ada di laba rugi sebelah debit. Nanti memindahkannya ke neraca sebelah kredit. Jadi kebalikannya. Ya, oke. Nah, jelas ini ya. Jadi Bapak ulangi lagi dari ini Bapak unhide ya. Kemarin Bapak nggak di unhide. Dari kisar laba rugi, ini jumlah debitnya dijumlahkan dari atas sampai bawah. Ini juga dijumlahkan dari atas sampai bawah, lebih besar debitnya. Kemudian cari selisihnya. Selisihnya kamu tulis di jumlah yang lebih kecil di sini. Jadi ini adalah 137.750 dikurangi 76.061. Ini nanti dipindahkan ke laba rugi sebelah debit. Ya, kalau sudah dijumlahkan nih, termasuk 61 nih, dari atas sampai bawah jumlahnya 107.50. Ini sebelah kreditnya 80 juta. Nah, ini tidak sama. Kalau di ikhtisar laba rugi jumlah debitnya yang selalu lebih besar daripada kreditnya. Kalau laba rugi tidak selalu, bisa yang lebih besar debitnya seperti ini perusahaannya rugi, bisa yang lebih besar kreditnya berarti perusahaannya laba. Nah, ini kan nggak sama nih jumlahnya. Kamu cari selisihnya, ditulis di jumlah yang lebih kecil. Kalau jumlah lebih kecilnya di kredit, kamu mesti di kredit. Nanti dipindahkan ke neraca sebelah debit. Tapi kalau selisihnya nanti laba rugi debit, kamu memindahkannya di neraca sebelah kredit, kebalikannya. Nah, ya jelas sampai sini. Ya,
Sekarang tinggal mengisi kolom neraca. Mengisi kolom neraca, datanya diambil dari neraca saldo dan AJP. Jadi yang ini Bapak hide dulu, tutup, sembunyikan dulu. Nah, seperti ini. Jadi sisanya yang belum dicatat di ikhtisar biaya produksi dan laba rugi baru dicatat di neraca. Jadi kesimpulannya adalah tidak mungkin satu perkiraan dicatat di dua kolom. Misalnya sudah dicatat di ikhtisar biaya produksi, dicatat juga di laba rugi misalnya. Sudah dicatat di laba rugi, dicatat di neraca juga. Itu nggak mungkin. Jadi hanya dicatat di salah satu saja. Kalau nggak di ikhtisar biaya produksi, ya atau laba rugi atau neraca, jadi salah satu saja, nggak mungkin dicatat di dua apalagi tiga-tiganya, ya jelas. Nah ini perkiraan-perkiraan mana yang belum dicatat di ikhtisar biaya produksi dan laba rugi. Tadi yang dicatat di ikhtisar biaya produksi yang kepalanya 5, ya ingat 5. Laba rugi tadi yang kepalanya 4 dan 6, berarti yang belum dicatat di ikhtisar biaya produksi dan laba rugi adalah yang kepalanya 1, ya 2 dan 3. 1 adalah harta, 2 adalah utang, 3 adalah modal. Ya. Nah, sekarang nih berarti kas. Kalau 1 kan kas. Nah, karena AJB-nya kosong, tinggal pindahkan aja angkanya. Piutang juga sama. Nah, persediaan barang gimana? Debit, neraca saldo debit ditambah AJP debit dikurangi AJP kredit. Ya. Terus ini sama, jadi Bapak seret aja. Jadi neraca saldo debit tambah debit dikurangi kredit. Terus asuransi dibayar di muka karena ada AJP-nya, berarti yang ini neraca saldo debit, karena AJP-nya kredit maka pengaruhnya mengurangi. Nah seperti itu. Perlengkapan pabrik juga sama, ya. Jadi yang kepala 1, 2 dan 3. Mesin, ya tinggal memindahkan saja karena AJP-nya nggak ada, dipindahkan saja. Akumulasi. Nah, karena neraca saldonya kredit, kamu mencatatnya di neraca sebelah kredit. Nah, kredit, jadi pengaruhnya menambah. Nah, seperti itu. Utang, ya tinggal mindahin saja sampai dengan laba ditahan. Ya. Penjualan itu tadi sudah dicatat di kolom laba rugi kepalanya 4, nggak masuk ke neraca. Berikutnya yang bawah ada nggak yang kepalanya? Nah, ini 2 nih, utang upah. Karena AJP-nya kredit, maka dicatat juga di sebelah kredit. Nah, seperti itu. Ya. Kalau sudah, nanti di Bapak buka kembali nih biar jelas ya, di unhide. Nah, kalau sudah, kita tinggal menjumlahkan yang neracanya, ya. Neracanya dijumlahkan dari atas sampai bawah. Nah, mulai dari bawah pula, dari atas pula ini. Semua dijumlahkan sampai sini. Nah, terus di enter. Ini juga sama, dijumlahkan, tinggal Bapak seret aja. Nah, ini jumlahnya harus sama, ya. Ini udah jumlahnya udah sama. Kalau betul udah sama. Nah, kemudian ini juga dijumlahkan, jadi sama jumlahnya, yang 76 ditambah 67, ya. Terus yang laba rugi juga sama, yang 67 ditambah dengan 100. Maaf nih, salah, bukan di sini jumlahnya. Ini dari mana? Yang 67 ditambah ini, ya. Terus ini
jumlahnya sama semuanya. Ya, berarti ini adalah keterangannya harga pokok produksi. Yang merah itu keterangannya adalah rugi, ya, rugi bersih. Jadi kalau yang harga pokok produksi itu sudah pasti keterangannya harga pokok produksi. Yang ini keterangannya bisa rugi bersih. Ya, kalau seperti ini rugi bersih, kalau selisihnya ada di laba rugi kredit dan neraca kredit, rugi bersih. Tapi kalau selisihnya ada di laba rugi sebelah debit, keterangan di sini adalah laba bersih. Nah, ini cara menjumlahkannya seperti itu ya. Jadi Bapak ulangi lagi. Nanti kamu jumlahkan nih ikhtisar biaya produksi yang debit. Ya, yang debit nih. Yang harus sama nih. Jumlahkan nih ya. Jumlahnya adalah 137.750, yang kredit 76 juta. Jumlahnya lebih besar debitnya. Kalau ikhtisar itu selalu lebih besar debitnya. Cari selisihnya. Ya, dicari selisihnya ini. Terus selisihnya itu nanti dipindahkan ke laba rugi sebelah debit. Nanti dijumlahkan nih dari atas sampai bawah, sampai tambah 61 juta ketemu ini 107. Sebab kreditnya juga dijumlah sama ini. Nanti kalau laba rugi bisa lebih besar debitnya, bisa lebih besar kreditnya. Nah, ini betul lebih besar debitnya, selisihnya ada di kredit. Nanti yang kredit ini dipindahkan ke neraca sebelah debit. Tapi kalau selisihnya ada di debit, maka memindahkannya di sebelah kredit. Kalau kredit berarti nanti kesini keterangannya adalah laba bersih. Ini dijumlahkan, ya, ini jumlah, tinggal mindahin, ini jumlah, hasilnya sama nih. Hasilnya sama. Terus yang 27 ini dipindahkan ke neraca sebelah debit. Ini jumlahkan nih dari atas sampai bawah. Dari 15 juta terus sampai tambah 27. Hasilnya ini juga dari atas sampai bawah. Ini jumlahnya harus sama neracanya itu. Ya, itu saja mungkin penjelasan dari Bapak. Ini tidak di hide lagi ya. Nah, Bapak langsung ini simpan, nanti Bapak lampirkan. Kalau kamu masih bingung bisa ditonton videonya lagi ya. Jadi mudah-mudahan nanti kamu sudah bisa mengerjakan tugas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.